pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau merenungkan firman bersama-sama. Kita mau buka kitab kita dalam kitab Matius pasal 18 ayat 4. Kitab Matius pasal 18 ayat 4 itu dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, menjadi seperti anak kecil. Nah, jadi kita melihat bahwa apa maksudnya dikatakan seperti anak kecil. Nah, menurut Rasul Paulus, anak kecil itu tidak tahu tentang kejahatan, sedangkan orang yang dewasa membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. Coba kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Di situ dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, dan jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama sikap apa yang menonjol dari anak kecil. Nah, yang pertama kita melihat bahwa mereka mempercayakan kehidupan mereka kepada orang tua mereka, karena mereka tahu bahwa hidup mereka ketika diserahkan kepada orang tua mereka, mereka merasa aman dan damai. Nah, begitu pun juga dalam kehidupan kita, ketika kita mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan dan dalam kenalan Tuhan Allah, karena kita yakin dan percaya kepadanya, bahwa seperti hal yang anak kecil itu percaya penuh kepada orang tuanya. Jadi ketika kita percaya hidup kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa hidup kita semakin hari semakin aman dalam lindungan Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin damai. Jadi kita harus belajar seperti anak kecil, mereka mempercayakan hidup mereka kepada orang tua mereka, karena mereka tahu hidup mereka akan aman ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada orang tua mereka. Dan begitu pun juga dalam kehidupan kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa hidup kita semakin aman dan lindungan Tuhan. Nah, yang kedua, berpikir sederhana, berbicara langsung apa adanya. Begitulah sikap anak kecil. Nah, berpikir sederhana, berbicara langsung apa adanya sesuai dengan isi hati mereka. Kalau anak kecil, mereka berkata sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan. Nah, di sini kita melihat bahwa memperbaharui roh kita terus menerus agar pikiran dan hati kita fokus kepada Tuhan. Nah, dan mengandalkannya sebagai pedoman hidup kita. Jadi, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus memperbaharui roh kita, memfokuskan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, agar kita fokus kepada Tuhan Allah saja. Dan kita harus mengandalkan Tuhan Allah kita, karena Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Nah, yang ketiga, pada umumnya anak kecil itu lebih jujur dibanding dengan orang dewasa. Nah, biasanya kalau anak kecil itu mereka lebih berkata jujur dibanding dengan orang dewasa, karena apa mereka lakukan, apa mereka pikirkan, mereka keluarkan dan mereka katakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama seperti anak kecil. Nah, di sini dalam kehidupan kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan dengan segenap hidup kita. Kenapa di situ dikatakan anak kecil itu lebih jujur dibanding dengan orang dewasa? Di situ kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan dengan segenap hidup kita. Nah, ketiga hal ini merupakan hal yang harus ada pada diri kita, dan dengan demikian kita akan mengalami transformasi di mana sikap dan perilaku kita diperbaharui oleh Tuhan. Jadi kita mau menjadi semakin rendah hati, mau tunduk kepada Tuhan, karena tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sehingga kita layak untuk memasuki kerajaan surga. Jadi pada pagi hari ini kakak mau adik-adik bisa melakukan tiga hal ini. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin damai, semakin baik. Biarlah kehidupan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita aman dalam lindungan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin baik. Jadi di sini kita belajar untuk selalu rendah hati dan mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.